Oke, baik di video ini kali ini saya akan membahas soal kalkulus universitas yang saya ambil dari soal-soal buku Purcell bab 8 yang berjudul Indeterminate Forms and Improper Integral. Jadi ini maksudnya adalah bentuk tak tentu, ya, bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Sebelum kita mulai ke pembahasan ya, untuk subtopik 81, ya, saya akan jelasin sedikit tentang indeterminate forms. Ini adalah bentuk tak tentu yang kita jumpai pada soal limit. Jadi ada 7 bentuk tak tentu, ya, ada 7 bentuk tak tentu yang memungkinkan kita, yang memperbolehkan kita menyelesaikan sebuah soal limit dengan menggunakan aturan L'Hopital. Bentuk tak tentu tersebut adalah misalnya 0 per 0, ini bentuk tak tentu, kemudian tak hingga per tak hingga, kemudian 0 dikali tak hingga, dan 0 pangkat 0, ya, ada 7 bentuk, kemudian tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, dan tak hingga dikurang tak hingga. Jadi ada 7 bentuk dalam soal limit yang memperbolehkan kita menggunakan teorema L'Hopital. Nah, adapun ketiga bentuk yang pertama ini kita bisa langsung gunakan aplikasikan teorema L'Hopital dengan cara menurunkan turunan dengan syarat 0 kali infinite di sini, ini bisa kita ubah dulu bentuknya, ya. 0 kali infinite, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 0 dibagi infinite kalau kita turun ke bawah menjadi 1/, tak hingga, ya. Jadi ini sama saja dengan 0 per 0. Atau kalau 0 yang kita turunkan menjadi tak hingga dibagi 0 kita turunkan bisa menjadi 1/0. Nah, ini sama saja dengan tak hingga per tak hingga, ya. Ya, kemudian untuk, ya, jadi 3 bentuk yang pertama ini kita langsung bisa menggunakan teorema L'Hopital. Dan untuk 3 bentuk yang kedua ini, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, nanti penyelesaian dengan teorema L'Hopital harus kita gunakan bantuan logaritma natural, ya. Nanti kita lihat pembahasannya. Dan kemudian bentuk tak hingga dikurang tak hingga, biasanya kita akan gunakan perkalian faktor sekawan, ya. Jadi kita lihat nanti bagaimana bentuk soalnya. Kemudian untuk improper integral, ini adalah integral tak wajar, di mana batas integralnya, kalau tadi indeterminate form itu adalah untuk limit, improper integral ini adalah integral tak wajar, di mana batas integralnya adalah tak hingga, dan nanti kita akan menggunakan bantuan limit juga untuk menyelesaikannya, ya. Improper integral. Jadi improper integral itu bisa batas integralnya tak hingga, atau, ya, atau fungsi yang kita integralkan itu dia mempunyai nilai tak hingga dalam batasnya. Oke, nanti kita lihat bagaimana pembahasan soalnya. Baik, kita mulai dari subtopik 81, bentuk tak hingga yang pertama, 0 per 0, ya, 0 per 0. Nanti dia akan bentuk pecahan, jadi kita bisa langsung mengaplikasikan teorema L'Hopital dengan cara turunan. Oke, kita lihat. Ini kita mulai dari contoh soal dulu. Gunakan aturan L'Hopital untuk menunjukkan bahwa limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1, dan limit X mendekati 0, 1 kurang cos X per X sama dengan 0. Baik, kita mulai dari yang pertama di sini. Jadi sebelum kita menggunakan L'Hopital, pastikan dulu, dengar, ya, pastikan dulu kalau dia adalah bentuk tak hingga, indeterminate form. Caranya, kita masukkan dulu X0 ke sin X. Sin 0 adalah 0, X yang masukkan juga 0 per 0. Ini adalah bentuk tak hingga, ya. Ini adalah bentuk tak tentu, ini adalah bentuk tak tentu, karena dia adalah indeterminate form, bentuk tak tentu, maka kita bisa langsung menggunakan teorema L'Hopital, limit X mendekati 0, sin X kita turunkan langsung, teorema L'Hopital, sin X turunannya menjadi cos X, penyebut X turunannya menjadi 1, kemudian kita coba masukkan X mendekati 0 ke dalam X di sini, cos 0 adalah 1, per 1, jadi hasilnya adalah 1, ya. Makanya dari SMA kita sudah tahu limit X mendekati 0 untuk sin X per X adalah sama dengan 1, ya. Dengan teorema L'Hopital kita sudah menunjukkan. Untuk yang kedua, limit X menuju 0, 1 dikurang cos X dibagi X, kita coba dulu, tunjukkan, pastikan kalau dia adalah bentuk tak tentu, 0 per 0, kita masukkan, ini X menuju 0, ya. 1 kurang cos X, cos 0 adalah 1, gitu, ya. X-nya 0, jadi hasilnya 0 per 0, itu bentuk tak tentu,
Sehingga saya bisa menggunakan teorema L'Hopital. Limit X mendekati 0, 1 turunan jadi 0, minus cos X turunannya jadi min sin X, sehingga sini menjadi sin X, gitu ya, dibagi X turunannya menjadi 1. Nah, di sini saya langsung bisa mensubstitusi X-nya 0, sin 0 adalah 0, 1 bagi 1, hasilnya adalah 0. Jadi limit yang 1 kurang cos X per X untuk X menuju 0, hasilnya adalah benar 0. Kita menuju ke contoh soal berikutnya. Sebelum kita ke soal latihannya, kita ke contoh-contoh soalnya dulu. Hitung nilai limit X kuadrat kurang 9 per X kuadrat min X min 6 ya. Untuk yang pertama. Limit X menuju 3. X kuadrat kurang 9 dibagi X kuadrat min X min 6. Saya input dulu X3-nya. Ini hasilnya 0 ya, 3 kuadrat dibagi X, masukkan X yang 3. 9 kurang 3, 0 per 0. Karena ada bentuk tak tentu, pastikan dulu, maka saya bisa menggunakan teorema L'Hopital. Limit X mendekati 3, saya turunkan X kuadrat jadi 2X, min 9 jadi 0, dibagi. Turunkan 2X dikurang 1, sehingga sesudah saya turunkan, saya coba substitusi X mendekati 3, 2 kali 3, 6, dibagi 6 kurang 1, 5. Jadi hasilnya adalah 6 per 5. Kita lihat untuk soal yang kedua. Limit X mendekati 2. Dari kanan ya. X kuadrat tambah 3X kurang 10 dibagi X kuadrat kurang 4X tambah 4. Saya coba input dulu X yang sama dengan 2. 4 tambah 6, 10. 10 kurang 10, 0. X yang 2 kita coba tuh 4. 4 kurang 8, min 4, min 4 tambah. Memang 0 per 0, bentuk tak tentu. Jadi, saya langsung menggunakan teorema L'Hopitalnya. Limit X mendekati 2. X kuadrat turunkan menjadi 2X. 3X turunannya menjadi 3. Dibagi 2X dikurang 4. Nah, sekarang, sesudah saya turunkan, saya coba input lagi X-nya 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 dibagi 2 kali 2, 4, 4 kurang 4, 0 ya. Hasilnya saya dapat 7 per 0. Ini bukanlah bentuk tak tentu ya. Ini bukanlah bentuk tak tentu, karena 7 per 0 ini tidak termasuk dalam 7 bentuk tak tentu. Sehingga, sesudah kita dapat 7 per 0, kita tidak bisa menggunakan teorema L'Hopital lagi. Ingat, teorema L'Hopital itu kalau kita dapat hasilnya nanti sini, misalnya bentuk tak tentu, kita masih boleh menggunakannya. Kita turunkan lagi berulang-ulang kali. Tapi karena di sini sudah bukan bentuk tak tentu, hasilnya 7 per 0, maka inilah adalah hasil akhirnya ya. 7 per 0 adalah tak hingga. Gitu ya. Oke, kita menuju ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 4, saya coba input dulu. Jadi setiap mengerjakan soal limit, memang kita harus selalu coba menginput langsung nilai X-nya ya. X-nya 0, saya coba input. Sin 0, 0, 0 dikurang 0, hasilnya 0. 0 pangkat 3, hasilnya 0 juga. Ini adalah bentuk tak tentu. Saya bisa menggunakan teorema L'Hopital. Sama dengan L'Hopital kan. Limit X menuju 0. Sin X diturunkan menjadi cos X. Min X jadi min 1 dibagi 3X kuadrat. Sekarang saya coba masukkan 0-nya. Cos 0, 1. 1 kurang 1, 0. 3 kali 0 kuadrat juga 0. Ini masih bentuk tak tentu. Kita bisa gunakan teorema L'Hopital sekali lagi. Limit X menuju 0. Cos X menjadi min. Sin X. Min 1 jadi 0. Dibagi 3X kuadrat. Saya coba lagi input X yang 0 ke dalam min sin 0. Hasilnya adalah 0 per 0 lagi. Hasilnya masih bentuk tak tentu. Saya coba gunakan lagi L'Hopital. Ya, jadi ini kamu lihat kita 3 kali. Ya, sudah 3 kali. Termasuk yang di sini menggunakan teorema L'Hopital. Min sin X turunannya adalah min cos X. Dibagi 3X kuadrat turunannya adalah 6X. Oke, sekarang saya coba input 3X kuadrat. Oke, sorry. Di sini ini ada salah. Ini harusnya 6X ya tadi ya. Kita turunkan 3X kuadrat menjadi 6X. Jadi di sini dia sudah menjadi 6 ya. 6, oke. Nah, ini sin X per 6X hasilnya juga 0 per 0. Saya langsung input ya.
0 per 0, maka saya lobiterkan lagi. Min cos X per 6. Nah, sekarang baru saya input lagi X yang 0. Min cos 0. Min 1 dibagi 6 ya. Jadi hasilnya adalah min 1 per 6. Berikutnya, kita menuju ke contoh soal nomor 5. Limit X menuju 0, 1 kurang cos X per X kuadrat tambah 3X. Saya coba langsung substitusi X yang 0. 1 kurang cos 0 adalah 1 ya. 1 kurang 1, 0. 0 kuadrat tambah 0, hasilnya 0. Ini bentuk tak tentu, jadi saya coba gunakan L'Hopital. Kita lihat limit X mendekati 0. 1 menjadi 0. Min cos X, cos X menjadi min sin X, gitu ya. Dibagi X kuadrat jadi 2X, 3X jadi 3 ya. Saya coba langsung input X-nya 0 ke dalam. Ini jadi plus, min jadi plus ya. Sin 0 adalah 0. 2 kali 0 tambah 3 hasilnya 0 per 3. Jadi hasilnya 0 per 3, hasilnya adalah sama dengan 0 ya. Ingat 0 per 3 hasil bukan bentuk tak tentu, bukan bentuk tak hingga, tapi dia ada nilainya 0. Kalau hasilnya 0 berarti limitnya adalah 0 ya. Berikutnya kita lihat ke soal nomor contoh soal nomor 6. Limit X mendekati tak hingga pangkat min X per X pangkat min 1. Kalau saya langsung masukkan X-nya infinite, X-nya tak hingga ke dalamnya ya. Jadi hasilnya ini adalah 0 per 0 ya, 0 per 0. Karena pangkat min tak hingga ya, pangkat min X, X-nya tak hingga. Pangkat min tak hingga, ini sama saja seperti pangkat tak hingga, ini adalah 0 gitu ya. Jadi ini 0 per 0. Jadi saya boleh L'Hopitalkan, perhatikan. Limit X menuju tak hingga, kalau kita L'Hopitalkan dia berubah menjadi turunan pangkat min X adalah min X yang diturunkan lagi jadi min 1. X min 1 turunannya adalah min X min 2. Masukkan lagi tak hingga ke dalamnya. Hasilnya 0 per 0 lagi. Kita L'Hopitalkan lagi. Limit X menuju tak hingga menjadi pangkat min X dibagi 2X min 3. Masukkan X-nya tak hingga. Hasilnya 0 per 0 lagi. Jadi ini akan berulang-ulang 0 per 0 terus ya hasilnya. Nah, hasilnya akan bentuk tak tentu terus ya. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, kita bisa gunakan X menuju infinite itu ya. Perhatikan pangkat min X tidak bisa turunkan ke bawah gitu ya. X min 1 kita naikkan ke atas jadi X gitu. Nah, baru kita masukkan X yang infinite, kita coba tak hingga. Hasilnya tak hingga per tak hingga ya. Nah, tak hingga per tak hingga ini sesudah kita ubah bentuk soalnya, kita coba masukkan X-nya tak hingga, kita dapat hasilnya tak hingga per tak hingga. Ini adalah bentuk tak tentu yang kedua ya. Jadi kita bisa menggunakan L'Hopital juga ya. Tak hingga per tak hingga itu adalah bentuk tak tentu. Bentuk yang kedua, sehingga saya bisa menggunakan L'Hopital. Saya L'Hopitalkan limit X menuju tak hingga, X turunannya jadi 1, pangkat X turunannya adalah pangkat X, baru saya masukkan tak hingganya, seper, pangkat tak hingga adalah tak hingga, hasil limitnya adalah sama dengan 0, gitu ya. Baik, sekarang kita menuju ke latihan 8.1 ya. Tadi itu adalah contoh soal yang saya ambil dari buku langsung, ini latihan 81, langsung saya copy dari buku kalkulus Kursor ya. Oke, untuk soal nomor 1 sampai 24, cari nilai limitnya. Pastikan kalau kita mempunyai bentuk tak tentu sebelum kita mengaplikasikan aturan L'Hopitalnya ya. Untuk soal nomor 1 ya, kita pastikan dulu apakah dia bentuk tak tentu atau tidak ya. X menuju 0, 2 kali 0, 0, 0 kurang sin 0, hasilnya 0 per 0. Karena soal nomor 1 adalah bentuk tak tentu, jadi saya langsung gunakan L'Hopital di sini sama dengan ya L'Hopital kan limit X menuju 0, 2X menjadi 2, min sin X menjadi min cos X dibagi X diturunkan menjadi 1. Saya langsung substitusi X yang 0 menjadi 2 dikurang cos 0 itu 1 dibagi 1 sehingga hasil limitnya adalah sama dengan 1. Berikutnya untuk soal nomor 2, coba ya saya langsung substitusi
Ini pi per 2, 90 derajat, cos 90 adalah 0 dibagi setengah pi kurang x-nya juga setengah pi, 0 per 0. Jadi saya langsung gunakan teorema L'Hopital. Aturan L'Hopital adalah limit x menuju pi per 2, cos x menjadi min sin x, setengah pi jadi 0 karena konstanta, min x menjadi min 1. Saya langsung masukkan x-nya phi per 2, 90 derajat itu, min sin 90 itu adalah min 1 dibagi min 1, sehingga hasil limitnya adalah 1. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 4. Limit x menuju 0, tan inverse, arcus tan ya, arcus tan 3x per arcus sin x. Kalau saya langsung masukkan x-nya 0, perhatikan, arcus tan 3x, artinya tangen berapakah yang 3x, x-nya 0 ya, tangen berapakah yang 0, tangen 0. Sin berapakah yang 0, sin 0 ya. Oke, jadi hasilnya adalah bentuk tak tentu, sehingga untuk soal nomor 4, oke, saya tulis ulang soalnya di sini. Soal nomor arcus tan 3x dibagi si arcus sin x, karena adalah bentuk 0 per 0. Jadi saya mau langsung gunakan L'Hopital, limit x menuju 0. Nah, ingat rumus dari turunan dari fungsi inverse trigonometri. Turunan dari tan inverse arcus tan 3x itu adalah ya, 3x ini seperti U-nya. U aksen dibagi ya. Turunan dari tan inverse U. Jadi kita review sebentar. Tan inverse U, kalau kita turunkan gitu ya, turunannya adalah U aksen fungsi dibagi 1 tambah U kuadrat. Kemudian kalau turunan dari arcus sin dari U adalah U aksen dibagi akar 1 dikurang U kuadrat ya. Ini rumus ini ada kita pelajari di bab 7 ya, bab 7. Oke, jadi ini tan inverse 3x adalah U-nya 3x ya, U aksen per 1 tambah U kuadrat, 3x dikuadratkan, gitu, nanti jadi 9x kuadrat tentunya, dibagi turunan dari arcus sin x itu, x diturunkan jadi 1, U aksen dibagi akar 1 kurang U kuadrat, seperti ini. Nah, sudah itu, baru kita coba masukkan x-nya 0, 3 per 1 tambah 0, 3 dibagi 1 per akar. Akar 1 kurang 0 itu akar 1 tetap 1, 1 per 1, 1. Sehingga nilai limitnya adalah 3. Berikutnya kita coba ke soal nomor 5. Misalnya di sini. Limit x mendekati min 2, x kuadrat tambah 6x tambah 8 dibagi x kuadrat min 3x min 10. Saya langsung input x-nya min 2. 4 min 12 tambah 8. 0. 4 tambah 6. Ya, x-nya min 2 ya. 10, 10 kurang 10, 0. Ini bentuk tak tentu. Jadi saya boleh menggunakan aturan L'Hopital. Adalah limit x menuju min 2. X kuadrat menjadi 2x, 6x menjadi 6, 8 jadi 0, dibagi x kuadrat, turunkan min 3x, min 10 jadi 0, saya langsung masukkan lagi x-nya min 2, min 4 tambah 6, 2 dibagi x-nya min 2, min 4, min 3, min 7. Jadi hasilnya adalah 2 per min 7. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini ada soal nomor 7 sampai 14. Saya mulai dari soal nomor 8, misalnya x mendekati 1, saya langsung input dulu, ln 1 kuadrat, ln 1 itu adalah 0, dari logaritma, dibagi 1 kurang 1, 0, ini bentuk tak tentu, sehingga untuk soal nomor 8, saya bisa menggunakan langsung teorema L'Hopital ya. Saya langsung di sini ya, sama dengan L'Hopital, limit x mendekati 1, turunan ln x kuadrat, ini ada rumus saya review sebentar, turunan dari ln fungsi U itu adalah U aksen dibagi U. Sehingga turunan dari ln x kuadrat, U-nya itu x kuadrat, U aksen dibagi U, gitu ya, turunan dari ln x kuadrat, baru dibagi dengan turunan dari x kuadrat min 1, 2x min 0. Sehingga ini bisa saya coret dulu. 2 per x ya, jadi
limit X mendekati 1, saya langsung input X yang 1, hasilnya adalah 2 dibagi 2, sehingga saya dapat nilainya adalah 1. Berikutnya kita lihat ke soal nomor 9. Soal nomor 9, limit X mendekati pi per 2, ln dari sin X pangkat 3 dibagi setengah pi min X. Coba saya masukkan langsung X-nya itu 90 derajat, pi per 2. Sin 90 adalah 1. Jadi ini jadinya ln 1 pangkat 3 tetap 1. Ln 1 itu 0, setengah pi kurang X-nya juga setengah pi, juga 0 per 0, bentuk tak tentu. Maka sama dengan, kita pakai aturan L'Hopital, limit X mendekati pi per 2 ya. Jadi sebelum saya L'Hopitalkan ya, supaya lebih mudah, kita lihat sifat dari ln. Oh ya, ini enggak bisa. Oke, saya langsung turunkan ya. Ini 3 ini saya kira tadi, kalau 3 ini tadi pangkat ada dalam X, kita bisa turunkan ke depannya. Tapi, oh, ini yang pangkat 3 memang sin X-nya ya. Baik, kita bisa turunkan. Untuk mempermudah saja, saya menurunkan. Jadi, sebelum saya gunakan L'Hopital, saya ubah dulu bentuknya X menuju pi per 2. Pastikan dulu yang pangkat 3 ini adalah sin X-nya ya. Sin X-nya, jadi kita bisa turunkan ke depan. 3 kali ln sin X dibagi setengah pi min X ya. Kalau kita input pi per 2 dia masih tetap 0 per 0. Sama dengan ya, baru saya L'Hopitalkan supaya lebih mudah saya menurunkan 3 kali ln sin X-nya gitu ya. 3 kali ln sin X, 3 dikali turunan dari ln U aksen dibagi U gitu ya. Baru dibagi dengan setengah pi jadi 0, min X turunan jadi min 1. Sama dengan, saya coba masukkan X-nya pi per 2, 3 kali cos pi per 2, cos 90, 0, 3 kali 0, 0, 0 dibagi sin 90, 0 dibagi 1, hasilnya 0, 0 bagi min 1, hasilnya juga 0 ya. Jadi hasilnya ini adalah 0. Baik, kita ke soal berikutnya. Ya, kita pilih soal, misalnya soal nomor 10 yang saya pilih, kita coba bahas. Untuk soal nomor 10, limit X menuju 0 ya, bukan infinite. E pangkat X dikurang E pangkat min X dibagi 2 sin X. Langsung masukkan E-nya. X-nya 0, E pangkat 0, 1. E pangkat min 0, itu juga 1. Dibagi 2 kali sin 0. 2 kali 0, 0. Hasilnya adalah 0 per 0, bentuk tak tentu. Jadi saya gunakan aturan L'Hopital. Limit X menuju 0, turunan E pangkat X tetap E pangkat X. Turunan dari E pangkat min X tetap E pangkat min X, tapi min X diturunkan lagi jadi min 1 di depan, nggak jadi tambah gitu ya. Dibagi 2 kali cos X. Nah, coba masukkan X-nya 0. E pangkat 0, E pangkat min 0, tetap E pangkat 0, dibagi 2 kali cos 0. Jadi hasilnya 2 per 2 atau sama dengan 1. Oke, sekarang kita coba ke soal nomor 12 ya. Untuk soal nomor 12, limit X mendekati 0 dari sebelah kanan, jadi 7 pangkat akar X dikurang 1 dibagi 2 pangkat akar X dikurang 1. Saya masukkan dulu X yang menuju 0, 0 yang harus positif karena dia akar ya. 0 X menuju 0 dari sebelah kanan maksudnya. Jadi 0-nya X-nya masih bernilai positif. 7 pangkat akar 0, 0 juga. 7 pangkat 0, 1. 1 kurang 1, 0. Bagi akar 0 adalah 0. 2 pangkat 0, 1. 1 kurang 1 juga 0. Jadi ini bentuk tak tentu. Sehingga kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. Bisa sedikit. Limit X menuju 0 dari sebelah kanan. Nah, bagaimana rumus untuk turunan 7 pangkat akar X ya? Ini ada rumusnya, perhatikan. Saya tambahkan sedikit rumusnya di sini. Turunan dari misalnya ada sebuah konstanta pangkat sebuah fungsi U ya, itu adalah sama dengan A pangkat U tetap, baru pangkatnya diturunkan. Biasanya saya suka letakkan di depan.
Jadi U aksen kali A pangkat U. U aksen kali A pangkat U dikali dengan len dari 7 ya. Dikali len dari ini ya. Len dari A ini. Len dari A gitu. Nah, ini adalah rumusnya. U aksen kali A pangkat U. U-nya diturunkan dulu, baru kali A pangkat U lagi, baru kali len dari A-nya. Sehingga 7 akar X, kalau saya turunkan, itu adalah tetap 7 akar X, gitu ya. Nah, akar X diturunkan U aksennya yang biasa saya letakkan di depan, ini U aksen. Turunan dari akar X itu adalah 1/2 akar X ya, X pangkat min setengah diturunkan ya. Oke, di sini ada len 7-nya lagi, hati-hati ini 1 maksudnya ya, 1/4 ya. Min 1 jadi 0, baru saya bagi. 2 akar X turunannya adalah 2 akar X. Akar X saya turunkan lagi, di depan saya buat, ya akar X itu X pangkat setengah, diturunkan jadi 1/2 akar X. Kali len 2, min 1 turunkan jadi 0. Sehingga sama dengan, sekarang saya coba masukkan, oke, ini bisa saya coret ya, gitu. Nah, sekarang saya masukkan X yang 0. 7 pangkat 0, 1. Jadi 7 pangkat akar X ya. 1 kali len 7 itu adalah len 7. 2 pangkat 0, 1 kali len 2 adalah len 2. Sehingga hasil akhirnya adalah len 7 dibagi len 2 ya. Atau sama dengan, perhatikan sifat logaritma, len 7 ini adalah E log 7 gitu ya. Basis ya. Log 7 dibagi len 2, log 2. Ini bisa kita coret basisnya ya. Ini sama saja dengan log 2 kalau saya naikkan ke atas dia menjadi basis 2 log 7 ya. Ini adalah bentuk lain dari jawaban nomor 12. Oke, kita coba lagi soal yang lain. Saya pilih di sini. Oke, ini kita langsung ke soal yang lain ya di bawahnya. Ini ada soal nomor 13 sampai nomor 20. Oke, saya mulai nomor 13 saya pilih. Nanti kita coba bahas nomor 13, nomor 15 gitu ya. Nomor 16. Oke, nomor 18, nomor 19. Ya, kita bahas yang banyak. Nomor 20. Oke, kita mulai dari soal nomor 13. Limit X mendekati 0. Len cos 2X dibagi 7X kuadrat. Saya langsung coba input X yang 0. Cos 0 adalah 1. Len 1 itu 0. 7 kali 0 kuadrat tetap 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Saya gunakan L'Hopital. Limit X menuju 0. Len cos 2X. Ingat, turunan dari len fungsi U. Len U itu adalah U aksen. Ya, U aksen. U aksennya cos 2X saya turunkan. Jadi min ya. Min 2 kali sin 2X. U aksen dibagi U. Gitu, dibagi cos 2X lagi. Itu adalah turunan dari pembilang. Baru bagi dengan 7X kuadrat saya turunkan menjadi 14X. Oke. Baru sama dengan, saya coba sederhanakan dulu. Min 2 kotangen gitu ya. Kotangen 2X dibagi 14X. Ini belum ya, ini saya hanya coba menyederhanakannya. Ini masih ada limit di depannya ya. Sama dengan, masih ada limitnya, min kotan 2X dibagi 7X. Oke, sekarang saya coba input X yang 0 misalnya. Kalau saya input X-nya 0 ya, sin per cos ini bukan kotan, ini tangen ya, sorry. Ini tangen, ini juga tangen ya, saya perbaiki. Ini adalah tangen 2X. Sekarang saya langsung input lagi X yang 0, hasilnya adalah min 0 per 0, ini adalah bentuk tak tentu. Jadi saya L'Hopitalkan sekali lagi, limit X menuju 0, min tan 2X, turunan dalam minus tetap ada, tan 2X turunannya adalah secant kuadrat 2X dikali 2X-nya jadi 2, taruh di depan, dibagi dengan 7. Nah, sekarang saya coba input X yang 0, secant 0 itu adalah 1, karena secant itu super cos ya, super cos 0, 1 bagi 1, 1. Jadi inilah min 2 kali 1, min 2 dibagi 7, sehingga hasilnya adalah
min 2/7. Oke, kemudian kita coba yang soal nomor 15. Kita kerjakan di bawah ya, nomor 15. Oke, kita scroll ke bawah untuk soal nomor 15. Limit X menuju 0, tan X dikurang X dibagi sin 2X dikurang 2X ya. Saya langsung masuk X-nya 0, kita dapat tan 0 adalah 0 kurang 0 per 0 kurang 0. Hasilnya 0 per 0, ini adalah bentuk tak tentu. Sehingga saya langsung bisa menggunakan aturan L'Hopital. Limit X mendekati 0. Turun dari tan X itu adalah secant kuadrat X, min X menjadi min 1, dibagi turunan sin 2X itu adalah 2 cos 2X. Min 2X jadi min 2. Oke, sekarang saya coba masukkan X-nya 0. Secant kuadrat X. Ingat, secant kuadrat X itu adalah seper cos kuadrat X. Seper cos kuadrat X adalah seper cos kuadrat 0. Cos kuadrat 0 itu adalah 1/1 kuadrat ya. Jadi 1 juga hasilnya. 1 kurang 1, 0. Cos 2, cos 02 adalah 1. 2 kali 1, 2. 2 kurang 2, 0 per 0 lagi. Kita L'Hopitalkan. Saya turunkan lagi. Teorema L'Hopital. Turunan dari secant kuadrat X ini adalah 2 secant X. Gitu ya. Secant X kita turunkan lagi. Turunan dari secant X adalah secant kali tangen. Min 1 jadi 0. Turunan dari 2 cos 2X adalah 2 kali. Cos 2X adalah min 2 sin 2X ya. Sin 2X, jadi ada min 2-nya, jadi min 4 di sini. Min 4 ya. Kurang 2, jadi min 2 jadi 0. Sama dengan, saya coba masukkan X-nya 0. Saya dapat 0 per 0 lagi, gitu ya. Jadi kita bisa L'Hopitalkan berulang kali. Jadi limit X menuju 0, sebelum saya L'Hopitalkan, ini bisa saya coret dulu ya. Jadi secant kali secant kuadrat X kali tan X dibagi min 2 sin 2X, tentu ini 0 per 0, saya sederhanakan dari atas. Sekarang, karena bentuk 0 per 0, kita bisa mengaplikasikan aturan L'Hopital lagi. Limit X menuju 0. Perhatikan cara menurunkan secant kuadrat X kali tan X ya. Jadi begini. Ini adalah bentuk U kali V, ya, seperti yang sudah kita pelajari waktu SMA, turun dari U kali V, gitu ya. U aksen, gitu. Secant kuadrat X adalah 2 secant X. Turun dari secant adalah secant X, tangen X. Ini adalah U aksen. U aksen dikali V, V-nya tan X. Tambah U dikali V aksen, turunan tan X adalah secant kuadrat X ya. Turunan tan adalah secant kuadrat, dibagi turunan min 2 sin 2X ini adalah min 4 cos 2X. Nah, sekarang kita boleh langsung input X-nya 0. X-nya 0, ini pasti 0, karena dikali tan 0 di sini, tan 0, 0, jadi hasilnya 0. Secant kuadrat 0, 1, secant kuadrat 0, 1, karena secant kuadrat seper cos kuadrat ya. Dibagi min 4 kali cos 0, min 4 kali 1, min 4. Sehingga hasilnya di sini ada min 1/4 ya. Oke, kita lihat, kita pilih lagi soal berikutnya. Ini tadi soal nomor 15. Sekarang kita lihat soal nomor 16 ya. Kita coba bahas soal nomor 16. Limit X menuju 0. Sin X dikurang tan X dibagi X kuadrat kali sin X. Kita langsung masukkan X yang 0. 0 kurang 0, sin 0, 0, tan 0 juga 0. 0 kuadrat kali sin 0, hasilnya 0. Jelas bentuk tak tentu, sama dengan L'Hopital. Limit X menuju 0. Turunan sin X adalah cos X. Turunan dari tan X adalah secant kuadrat X. Dibagi, nah ini kita pakai U dikali V lagi ya. Kita pakai U kali V, U aksen V, tambah U V aksen gitu ya. U aksen V tambah U V aksen. Ini adalah U, ini adalah V ya. U aksen V ditambah U dikali V aksen. Nah, sekarang saya masukkan X yang 0 lagi, kita lihat.
cos 0, 0, secant cos 0, 1. Secant kuadrat X juga 1. 1 kurang 1 dibagi 0 tambah 0. X-nya 0 ya, 0 juga. Jadi kita mau coba lobby tekan lagi. Kita bisa turunkan lagi. Kita lihat hasilnya adalah sama dengan limit X menuju 0, cos X menjadi min sin X kurang secant kuadrat 2X, turunan pangkatnya dulu, 2 secant X kali, turunan secant X adalah secant X tangen X, dibagi, di sini saya pakai U kali V lagi, ya, saya pakai U kali V lagi, di sini adalah U, di sini adalah V, gitu ya, U aksen, V tambah U V aksen, gitu ya, tambah, ini adalah U, ini adalah V, U aksen, V tambah U kali V aksen. Cos X adalah min sin X. Jadi sini minnya saya taruh di depan ya. Nah, sekarang kita coba input X-nya adalah 0. Kita lihat bagaimana hasilnya. Sin X adalah 0. X-nya 0 ya. Kita masukkan. Min sin X 0. 0 dikurang. Tan X ini 0 ya. Jadi ini semuanya sudah 0. 0 kurang 0 adalah 0. Bawahnya ini 0. Ini 0. X-nya 0 ya. Ini 0. X-nya 0. Ini 0 juga. X-nya 0. 0 per 0 lagi. Kita bisa L'Hopital-kan. Jadi ini sudah yang ketiga kalinya. Sebelum saya L'Hopital-kan, saya mau sederhanakan dulu nih ya. Ini 2 secant kali secant ini 2 secant kuadrat ya. Jadi atau saya langsung hapus di sini ya. Ini 2 secant kali secant ini adalah secant kuadrat ya. Kita ganti supaya lebih cepat. Jadi ini adalah 2 secant kuadrat X tan X ya. Kali. Oke, sekarang kita mau L'Hopital-kan lagi. Ini yang ketiga kali. Tentu akan jadi lebih panjang lagi. Min sin X menjadi ya min cos X dikurang 2 kali. Perhatikan, ini adalah U, ini adalah V. Secant kuadratnya dulu ya. U aksen V tambah U V aksen. Jadi min 2. Saya kurung ya. Min 2 kali, ini yang mau saya turunkan. U aksen 2 secant X kali. Turunan secant kali tangen. Saya langsung ya. Kuadratnya bukan di situ. Kuadrat. Jadi secant kuadrat X ini turunnya adalah 2 secant X. Turunan dari secant itu secant tan lagi. Jadi ketemu secantnya 2 kali. Gitu. Ini U aksen kali V. V yang tan X ya. U aksen V. Gitu. Tambah U kali V aksen. Dan X-nya secant kuadrat. Jadi langsung jadi secant pangkat 4 di sini. Dibagi dengan turunan 2 sin X adalah 2 cos X. Tambah, ini lagi-lagi U dikali V. Perhatikan baik-baik ya. U aksen V tambah U V aksen. Cos jadi min sin ya. Jadi saya ganti jadi min di depannya. Tambah lagi, di sini lagi U dikali V. U aksen V. Oh, ini bisa 2 kali tadi ya. Ini berarti kan 2 cos X turunkan jadi 2 kali. Jadi saya bisa, supaya lebih cepat ya. Ini tadi turunan dari 2X cos X di sini. Tadi saya sudah dapat apa ini? Saya sudah dapat min 2 cos X, min 2 sin X itu ya. Tapi ternyata 2 kali, saya kali 2 saja di sini. Perhatikan, ini dan ini sama. Tadi saya sudah turunkan salah satunya di sini. Saya tinggal kali 2 ya, supaya cepat ya. Kali 2. Jadi 4 kali 2. 2 kalinya ya, jadi 4 itu loh. Oke, dikurang turunan dari X kuadrat sin X, pakai UV lagi. U aksen, saya kurung ya, ada minus di depan. U aksen V tambah U V aksen gitu. Nah, sekarang kita coba masukkan lagi X yang 0 ya. Min cos 0, min 1 kurang 2 ya, tan 0 ada 0 di sini. Secant pangkat 4 itu adalah 1, X yang 0 ingat ya. Dibagi 2 kali cos 0, 2. 4 kali cos 0, 4. 4X jelas 0. Dikurang, ini juga 0, ini juga 0 gitu ya. Hasilnya adalah min 1 kurang 2. Di sini min 3. 2 tambah 4, 6.
rupanya hasilnya adalah min setengah ya. Oke, jadi sesudah kita turunkan 3 kali L'Hopital untuk soal nomor 16 ini, hasilnya adalah min setengah. Oke, berikutnya saya mau coba bahas ya supaya lebih singkat. Ini nanti kamu bisa coba sendiri. Saya langsung ke nomor 20. Kita lihat bagaimana menyelesaikan soal nomor 20. Di sini ada cos hiperbolicus X ya. Saya tulis soalnya di sini di bawah nomor 20, limit X menuju 0 cos hiperbolicus X kurang 1 per X kuadrat kurang 1 per X kuadrat. Ingat, kosinus hiperbolicus X itu adalah E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2 ya. Itu adalah bentuk dari cos hiperbolicus. Nah, sekarang kita coba masukkan X yang 0. Kita lihat hasilnya. Kosinus hiperbolicus 0. Kalau kita masukkan X yang 0 di sini, 1 tambah. Jadinya pangkat dari 1 ya. 1 tambah 1. 2, 2 bagi 2, 1 ya. 1 kurang 1 dibagi 0. Ini adalah 0 per 0, bentuk tak tentu. Jadi saya pakai L'Hopital. Limit X menuju 0. Turunan dari kosinus hiperbolicus ini adalah sin hiperbolicus. Min 1 jadi 0 dibagi X kuadrat menjadi 2X. Sekarang kita coba masukkan lagi hasilnya. Sin hiperbolicus X. Sin hiperbolicus X itu rumusnya adalah E pangkat X. Bentuknya dikurang E pangkat min X dibagi 2. Jadi kalau kita masukkan X yang 0, 0 ya. 1 kurang 1, 0. 0 bagi 2, 0. Ini adalah 0 dibagi 0 lagi. Saya L'Hopitalkan lagi. Limit X menuju 0. Turunan dari sin hiperbolicus ini adalah cos hiperbolicus. Cos hiperbolicus dibagi 2. Saya masukkan X yang 0. Saya dapat hasilnya adalah setengah ya. Baik, sekarang kita menuju ke soal nomor 21. Pertama-tama kita masukkan X yang 0, kita lihat bentuknya. Ya, 1 dikurang 1 dikurang 0, ya, X yang 0 ya. Dibagi 2 kurang 2 dikurang 0. Hasilnya 0 per 0. Ini bentuk tak tentu. Jadi, tidak bisa gunakan aturan L'Hopital. Limit X menuju 0 dari sebelah kanan ya. 1 turunan jadi 0, min cos X turunnya menjadi sin X, dikurang, nah ini kita mau turunkan ya, ini sebagai U, ini sebagai V. U aksen kali V, jangan lupa ya, harus ada kurungnya kan, di depannya ada negatifnya. U aksen V ditambah U, V aksen, baru bagi 2 jadi 0, min 2 cos X menjadi 2 sin X, dikurang turunan sin kuadrat X, turunkan pangkatnya dulu 2 sin X, baru sin X diturunkan menjadi cos X. Nah, kemudian kita coba input lagi X yang 0. 0 dikurang ya, sin 0 itu 0 ya, 0 tambah 0 kali X kali cos X itu 0 juga, dibagi 0 dikurang 0. Hasilnya masih 0 per 0 ya. Jadi kita bisa lanjutkan lagi turunan kita. Sebelum kita turunkan, kita bisa sederhanakan dulu ya. Coba bentuk limit X menuju 0 dari sebelah kanan. Sin X. Oh ya, ini min sin X jadi 0 ya. Jadi hilang. Bermin kali yang ke dalam. Min X cos X dibagi 2 sin X. 2 sin X cos X ini boleh kita ubah menjadi sin 2X langsung. Ya. Nah, di sini baru kita turunkan. Kita L'Hopitalkan karena hasilnya adalah 0 per 0. Sama dengan limit X menuju 0, ini pakai U kali V, ya, ini adalah U, itu U aksen kali V ditambah ya, U kali V aksen, baru dibagi 2 sin X menjadi 2 cos X, sin 2X menjadi cos 2X, 2X jadi 2 lagi. Sekarang kita coba masukkan lagi X yang 0, min 1 tambah 0 dibagi 2 dikurang 2 ya. Jadi ini hasilnya adalah min 1 per 0. Ini bukan bentuk tak tentu, hati-hati.
Jadi ini kamu tidak bisa menggunakan aturan L'Hopital lagi, min 1 penuh adalah bukan bentuk tak tentu, hasilnya ini adalah tak terdefinisi, bukan bentuk tak tentu. Sehingga hasil limit akhirnya berhenti sampai di sini. Hasilnya adalah negatif tak hingga ya, 1/0 negatif tak hingga. Berikutnya kita ke soal nomor 22. Kita coba masukkan X yang 0 dulu. 0 tambah 0 dibagi 1 tambah 1 kurang 2. Hasilnya 0 per 0. Jadi kita bisa menggunakan L'Hopital. Limit X menuju 0 dari sebelah kiri. Turunan sin X menjadi cos. Tangen menjadi sekant kuadrat X dibagi E pangkat X turunannya E pangkat X. E pangkat min X turunannya adalah E min X. Min X diturunkan lagi jadi min 1. Sama dengan, kita coba masukkan X yang 0. Cos 0 adalah 1. Sekant kuadrat 0 adalah 1. Dibagi 1 kurang 1, 0. Jadi hasilnya adalah 2 dibagi 0. 2 per 0 ini bukan bentuk tak tentu ya. Bukan bentuk tak tentu. Sehingga hasilnya ini adalah, perhatikan ya, kita E pangkat 0 kurang E pangkat. Sehingga hasilnya adalah ya, ini adalah 1 kurang 1, 0 ya. Hasilnya adalah tak hingga. Oke ya, tapi kita coba lihat dulu ya. Ini X mendekati 0 dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri. Berarti X itu negatif gitu ya. Jadi E pangkat negatif sangat kecil ya. Contohnya E pangkat min X yang 0, minus ya. Karena mendekati 0 dari kiri. Misalnya min 0,1 gitu misalnya. Kurang E pangkat. Ini min X, min 0, jadi 0,1. Oke. Jadi di sini adalah seperti E pangkat 0,1 dikurang E pangkat 0,1 ya. Oke, jadi ini kita lihat hasilnya adalah negatif ya, negatif. Hasilnya 0 tapi dari sebelah kiri gitu, dari sebelah kiri gitu ya. Sehingga hasilnya ini adalah 2 bagi 0 dari sebelah kiri, ini hasilnya adalah min tak hingga ya. Hasilnya adalah min tak hingga. Oke. Nah, sekarang soal nomor 23. Limit X menuju 0. Integral 0 sampai X. Akar dari 1 tambah sin T dt per X. Untuk mengerjakan soal limit ini, apakah bisa menggunakan L'Hopital, kita harus pastikan kalau dia adalah bentuk tak tentu ya. Jadi sama dengan, perhatikan, kita lihat, ini X menuju 0 ya, X-nya juga menuju 0. Jadi integral 0 ke 0, tentu hasilnya adalah 0 ya. Nanti hasilnya dia akan dikurang dia sendiri gitu ya. Jadi ini adalah 0 dibagi 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Jadi kita bisa menggunakan L'Hopital. Sebelum kita menggunakan L'Hopital ya, kita boleh cari nilai dari turunannya ini dulu ya. Jadi kita bisa cari di samping turunan dari gitu ya. Integral 0 sampai X. Akar dari 1 tambah sin T dt ya. Kita cari dulu bagaimana menurunkan bentuk integral seperti soal ini. Jadi pertama-tama ini ada di bab 5 ya kalau tidak salah. Ini adalah, kita misalkan ini adalah fungsi T. Saya pakai F kecil ya, Ft gitu ya, F-nya F kecil, akar 1 tambah sin T. Oke, jadi saya lanjutkan turunan dari integral dari Ft, fungsi Ft, F kecil ya, ini adalah saya pakai fungsi F besar, Ft gitu ya, integral dari Ft dt, itu adalah F besar T dengan batas yang 0 sampai dengan X. Itu ya, oke. Ingat, integral dari Ft, jadi begini, integral dari F kecil T dt, itu adalah F besar T, gitu ya. Jadi kalau F besar ini saya turunkan, hasilnya adalah F kecil ya, saling berkebalikan. Sama dengan turunan dari, kita boleh masukkan Fx itu dikurang F0 ya, masukkan batas atas, batas bawah, kemudian saya bisa turunkan turunan dari Fx. Nah, turunan dari F besar, ini adalah F kecil gitu ya. Itu adalah Fx, F kecil, turunan dari sebuah konstanta,
F0 ini pasti sebuah konstanta, turunannya adalah 0. Sehingga turunan dari fungsi yang di atas itu adalah fx, f kecil t ini adalah ini, sehingga f kecil x itu adalah akar dari 1 tambah sin x ya. Jadi sama dengan L'Hopital, limit x menuju 0, turunan dari fungsi integral di atas itu adalah akar dari 1 tambah sin x, turunan dari x itu adalah 1. Nah, sekarang saya bisa masukkan lagi x yang 0, sin 0 adalah 0, akar 1 adalah 1, 1/1, hasilnya adalah 1. Oke. Hati-hati dengan turunan dari sebuah fungsi yang ada integralnya ya. Kita harus misalkan, ini adalah sebuah f kecil t. Integral dari f kecil ya. Jadi integral dari f kecil adalah f besar gitu ya. Integral dari f kecil adalah f besar. Nanti f besar ini kalau kita turunkan lawan lagi, dia kembali ke f kecil lagi gitu ya. Jadi bolak-balik antara turunan dan integral. Baik, kita sekarang ke nomor 26. Limit x menuju 0, x kuadrat sin seper x dibagi tan x. Ingat, nilai sin seper x di sini itu berubah-ubah naik turun di antara min 1 sampai positif 1 ya. Antara min 1 sampai positif 1. Jadi, kita tidak bisa langsung L'Hopital kan ya, karena sin seper x nilainya tidak pasti gitu ya. Jadi, saya bisa menggunakan misalnya limit x menuju 0. X kuadrat sin seper x dibagi tan x. Nilainya ini sudah pasti terletak di antara limit x menuju 0. Kalau sin seper x-nya 1, nah maksimumnya adalah x kuadrat dibagi tan x. Kalau sin seper x yang negatif, nilai minimumnya adalah limit x menuju 0 minus x kuadrat dibagi dengan tan x. Oke, di antaranya ya. Nah, kemudian kita bisa selesaikan limit yang sebelah sini dengan L'Hopital, karena kalau kita input x-nya dia 0/0, kalau saya L'Hopital kan, hasilnya adalah limit x menuju 0 min 2x per sekant kuadrat x. Masukkan x yang 0, hasilnya adalah 0 di sini ya. Ini juga kita bisa limitkan dengan L'Hopital, hasilnya nanti juga adalah 0. Sehingga nilai dari limit di sini di antara 0 dan 0, sehingga nilai limitnya adalah juga sama dengan 0 ya. Oke, berikutnya. Baik, ini adalah soal terakhir dari subbab 81 ya. Akan kita bahas. Berikutnya nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan ke subbab 8.2. Baik, ini kita akan coba yang nomor A. Di sebelah ini ada sebuah gambar lingkaran. Ya, lingkarannya kita lihat berjari-jari satu ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Jadi lingkaran ini jari-jarinya adalah 1 gitu ya. Jadi O ke C juga 1 ya tanggalnya.